Para umat, upasaka, upasika sekalian, selamat pagi. Semoga Anda semua sehat, ya, sehat, baik, berbahagia sekali. Ya, ini saat yang sungguh bagus, ya, tidak hanya buat saya, tetapi tentu saja buat Anda juga, bahwa Anda, kita, ya, dengan saya mempunyai kesempatan untuk mempelajari kehidupan. Kalau kita belajar dharma, sesungguhnya kita sedang mempelajari kehidupan, ya. Kehidupan sesuatu yang sangat penting. Kita harus menghargai kehidupan kita. Dengan cara menghargainya adalah dengan cara menjalani kehidupan ini dengan baik, ya. Tetapi tentu saja karena di atas muka bumi ini, kemarin saya baru baca, ternyata populasi di muka bumi ini ada 7,5 miliar manusia, ya. Banyak sekali, ya. Saya pikir tadinya 5-6 miliar saja. Karena di muka bumi ini ada banyak sekali manusia dengan berbagai pola pikirannya sendiri-sendiri. Kalau kita bicara kehidupan, kita kaitkan dengan agama, belum lagi aliran kepercayaan yang ada di muka bumi, di mana masing-masing mempunyai teorinya sendiri-sendiri, masing-masing mempunyai ajarannya sendiri-sendiri tentang kehidupan itu seperti apa, ya. Karena banyak sekali teori, ya, dan yang berkembang di muka bumi ini, dan salah satu yang, kalau kita bicara tentang Buddhism, salah satu ajaran Buddha atau kata-kata Buddha yang sangat istilahnya membangunkan saya dari tidur panjang saya waktu itu, mungkin lebih dari 15 tahun yang lalu, adalah pada saat Buddha mengatakan definisi tentang perbuatan baik. Ya, saya mendengar itu pertama kali waktu saya baru saja berkenalan dengan Buddhism, dan Buddha mengatakan perbuatan baik itu adalah perbuatan yang tidak menyakiti makhluk lain dan juga tidak menyakiti diri kita sendiri. Nah, waktu itu membuat saya terus berpikir, perbuatan yang seperti apa yang tidak menyakiti orang lain dan tidak menyakiti diri sendiri. Ternyata belakangan setelah saya belajar di Myanmar dengan guru-guru saya menjadi makin mengerti bahwa perbuatan yang tidak menyakiti makhluk lain dan juga tidak menyakiti diri sendiri, jadi kriterianya harus mempunyai dua syarat ini, dua arah. Tidak menyakiti Anda dan juga tidak menyakiti saya. Kan seringkali Anda dulu 15 tahun yang lalu saya berpikir tidak menyakiti orang lain dan tidak menyakiti saya, berarti saya harus hidup untuk orang lain. Tetapi kadang saya merasa pada saat perjalanan kehidupan saya sebelum-sebelumnya itu, setiap kali saya hidup untuk orang lain, berusaha untuk menyenangkan orang lain, berusaha untuk membahagiakan orang lain, tetapi sesungguhnya saya sedang tidak bahagia juga dengan cara saya membahagiakan orang lain tersebut. Ada semacam keterpaksaan dari batin saya untuk membuat orang lain bahagia. Sudah, nggak apa-apa deh orang lain bahagia, saya menderita, nggak apa-apa deh selama orang lain bahagia. Nah, kemudian pada waktu saya membaca, Buddha mengatakan no, harusnya perbuatan yang baik itu tidak hanya tidak menyakiti orang lain, tapi juga tidak menyakiti diri kita sendiri. Nah, belakangan baru saya mengerti, dan apalagi pemahaman itu menjadi semakin matang setelah saya mencoba mengaplikasikan teori yang sudah saya pelajari di Myanmar sana dengan meditasi saya, dan semakin kokoh sekarang pemahamannya bahwa ternyata ada perbuatan-perbuatan yang tidak menyakiti orang lain dan pada saat yang bersamaan juga tidak menyakiti diri kita sendiri. Yaitu apa? Perbuatan yang didorong oleh akar-akar yang baik, perbuatan yang didorong oleh kemurahan hati, oleh akloba, perbuatan yang didorong, perbuatan atau ucapan atau pikiran yang didorong oleh 3 akar yang baik, yaitu akloba, akdosa, moha, tanpa keserakahan, tanpa kebencian, dan juga tanpa delusi, tanpa khayalan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa yang dimaksud ini semua? Ya tidak? Karena, dan inilah mengapa kemudian saya ingin menekankan kepada Anda pentingnya belajar.
Karena dengan belajar yang menyeluruh, yang komprehensif, kita akan menjadi makin tahu apa itu yang disebut akloba, dosa, moha, tanpa keserakahan, tanpa kebencian, dan juga tanpa khayalan, tanpa kebodohan. Ya. Tanpa mempelajari Dhamma, kita tidak akan pernah tahu apa itu semua. Saya sudah memberikan contoh kepada Anda. Ada 2 orang, di depannya ada bola logam yang panas membara, ya. Yang satu tahu bahwa bola ini panas, yang satunya tidak tahu bahwa bola ini panas. Kalau 2 orang ini diminta untuk memegang 2 bola tadi, kira-kira yang lebih menderita yang mana? Yang tidak tahu. Orang yang tidak tahu bahwa bola di depannya itu bisa menghancurkan, membakar tangannya akan lebih menderita. Karena dia akan pikir bahwa ini adalah perbuatan baik, ya kan? Pegang, dikiranya bakpao, dipegang, terbakarlah tangannya. Dan ini terjadi di dalam banyak kehidupan manusia, bahwa manusia tidak mempunyai pemahaman yang tepat tentang apa itu perbuatan baik dan apa itu perbuatan jahat, sehingga akhirnya banyak sekali manusia yang berpikir bahwa pada saat mereka menyakiti makhluk lain, selama itu adalah atas nama membela agama atau siapapun, maka itu adalah perbuatan yang baik. Banyak kan? Ya. Membunuh binatang dengan berpikir bahwa membunuh binatang ini adalah perbuatan yang baik. Di dalam Buddhism kita sudah tegas bahwa membunuh tidak pernah muncul dari pikiran yang baik. Dengan memahami Dharma, hal-hal yang seperti ini, akhirnya kita jadi tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Satu contoh lagi, saya sering menemui kekeliruan pemahaman tentang meditasi dari para umat. Ya, pada saat Anda sering mendengar meditasi, mindfulness meditation, ya. Apa itu? Meditasi eling, perhatian penuh, ya. Apa yang Anda pahami dengan mindfulness meditation, coba? Sering kali saya membaca guru-guru mengajarkan mindfulness meditation adalah aware, menyadari, sadari saja apa yang sedang Anda alami, sadari saja. Paham? Ya. Sekarang ada kemarahan muncul, sadari kemarahan tersebut, ya, dilihat kemarahan tersebut. Terus nanti ada emosi negatif apapun, keadaan batin apapun, sadari gitu, ya. Itu yang didefinisikan sebagai mindfulness, sebagai sati atau perhatian penuh. Tetapi sesungguhnya mindfulness tidak hanya sebatas itu. Mindfulness tidak hanya sebatas menyadari apa yang sedang terjadi. Tetapi mindfulness, sati itu bahasa Palinya. Arti dari kata sati itu berasal dari kata kerja yang berarti sarati, yang berarti to remember, untuk ingat, untuk membuat kita ingat, mengingat. Mengingat tentang apa? Mengingat tentang apa yang harusnya kita kerjakan dan ingat tentang apa yang harusnya tidak kita kerjakan. Itu sati, itu mindfulness. Jadi tidak hanya satu poin saja yang mengajarkan kepada kita sadari, amati. Tidak, tetapi di samping menyadari dan mengamati, kita harus tahu apa yang harus kita kerjakan sekarang. Apa yang tidak boleh kita kerjakan sekarang. Kalau hanya menyadari, saya kasih tahu nih. Kerbau pada saat dia berkubang di sungai, ya, itu biasanya dia digigitin binatang apa itu? Burung apa? Jalak ya itu ya. Ya, yang makan di kulitnya itulah, ada apa dimakan sama burung. Itu kerbau itu mindful loh. Sadar loh, dia digigitin itu sadar gitu. Dia menyadari loh, oh saya digigitin burung apa tadi? Jalak ya? Jalak ya? Gagak? Jalak, burung jalak. Itu kerbaunya, satinya ada loh. Kalau definisi satinya adalah menyadari. Kerbaunya menyadari dia sedang digigit. Dan dia diamkan saja kan. Ya udah kan katanya Bante Keminda disadari, ini sudah saya sadari ini. Tapi apa seperti ini sati mindfulness meditation? No. Mindfulness meditation membutuhkan satu pengertian yang lebih dalam daripada itu tentang apa yang harus kita lakukan. Apa yang harus tidak boleh kita lakukan.
Pada saat digigitin oleh binatang jalak tadi, apa yang harus kita lakukan? Pada saat kemarahan sedang muncul, apa yang harus kita lakukan? To remember, ingat. Kita harus ingat apa yang harus kita lakukan. Nah sekarang kemudian pertanyaannya adalah, kalau sati salah satu atau definisi keduanya itu adalah, jadi mempunyai dua aspek sati itu, yaitu apa tadi? Menyadari dan mengingat. Dua aspek, sadar tentang apa yang sedang terjadi dan mengingat instruksi yang diajarkan oleh Buddha. Jadi ada dua aspek ini. Nah aspek yang kedua mengingat. Kalau kita bicara mengingat, lalu yang kita ingat apa kalau kita nggak pernah belajar coba? Ini orang-orang yang di luar sana yang nggak pernah belajar itu, yang lagi di pinggir jalan itu, yang dia ingat apa? Karena dia nggak pernah belajar, dia nggak punya teori, dia tidak paham teori Dhamma. Akhirnya yang dia ingat-ingat yang enggak kan? Karena salah satu atau aspek kedua dari definisi dari mindfulness adalah to remember. Inilah mengapa Anda harus belajar. Sehingga Anda jadi paham teorinya. Teori Anda lengkap. Kalau saya menemui keadaan seperti ini, apa yang harus saya lakukan? Kalau saya menemui keadaan seperti itu, apa yang harus saya lakukan? That is sati, that is mindfulness. Jadi tidak hanya menyadari saja, tetapi kita harus tahu action apa yang harus kita kerjakan. Itu meditasi. Makanya sering saya mengajarkan di dalam meditasi hari Sabtu atau kepada murid yang konsultasi kepada saya selalu mengajarkan, pada saat emosi negatif tertentu sedang muncul, kamu coba lihat hubungan sebab dan akibatnya apa gitu. Dan setelah itu diingat bagaimana cara untuk segera melepaskannya gitu. Tidak hanya didiamkan kemarahannya, tetapi kita harus melatih skill, kemampuan kita bagaimana cara untuk let go. This is about skill, kemampuan, kelihayan kita untuk melepaskan segala sesuatu supaya tidak tinggal terlalu lama di dalam hati kita. Semakin Anda mahir dalam melepaskan segala sesuatu, maka segala fenomena tidak akan pernah bertahan lama di hati Anda. This is about skill. Dan skill bisa didapat dengan latihan yang berulang-ulang, disiplin tinggi, rutin selama bertahun-tahun, dan akhirnya Anda akan mempunyai kemampuan itu. Makanya saya selalu mengatakan bahwa meditasi itu bukan anugerah dari langit. Meditasi itu adalah masalah kelihayan Anda yang Anda dapatkan dari hasil Anda berlatih setiap hari selama bertahun-tahun. Jadi artinya bahwa Anda semua seharusnya bisa bermeditasi. Tidak ada orang yang tidak bisa bermeditasi. Hanya masalahnya Anda mau nggak latihan dengan secara rutin, dan juga Anda mau nggak menguasai teori-teorinya. Karena ini adalah satu latihan yang membutuhkan teori. Ya, makanya belajar pariyati sasana seperti ini akan sangat bagus sekali karena akan Anda mengumpulkan teori-teori. Semakin banyak teori yang sudah Anda kumpulkan, ibaratnya hati Anda ini mempunyai bunga dan juga mempunyai rumput liar. Teori itu adalah bunga, ya. Rumput liar itu adalah kebodohan. Kalau taman di dalam hati Anda itu Anda penuhi dengan bunga pengetahuan, akhirnya rumput liar kebodohan tidak mempunyai tempat untuk tumbuh lagi. Dan setelah itu Anda tinggal meditasi sebentar saja, akan mudah untuk menghancurkan kebodohan tersebut, sehingga kualitas kehidupan Anda akan menjadi lebih baik lagi. Anda akan menjadi manusia yang lebih berbahagia. Tidak banyak lagi kesedihan yang datang di dalam kehidupan Anda. Bukankah ini kehidupan yang ingin atau kita idam-idamkan bersama? Tidak mengalami kesedihan apapun di dalam dunia ini, tidak mengalami terjangan emosi-emosi negatif di dalam kehidupan ini. Kualitas kehidupan di mana kita bisa melalui kehidupan ini 1 hari, 2 hari atau setiap hari tanpa adanya kilesa, itu adalah kualitas kehidupan yang mulia, dan itu yang membuat kita menjadi manusia yang mulia, manusia yang suci. Ya. Nah, sekali lagi, pengetahuan penting sekali.
Belajar Dhamma itu penting sekali. Tripitaka kita sangat luas sekali, kitab-kitab komentarnya juga sangat luas sekali ya. Tadi malam saya sampaikan bahwa minggu lalu ada yang mengatakan jadi kadang manusia itu terlalu berlebihan. Ya, di Indonesia sudah mulai ada gerakan untuk memisah-misahkan Tipitaka kitab suci kita menjadi yang dianggap sebagai ajaran Buddha yang asli hanyalah sutta awal saja. Jadi minggu lalu saya mendapat statement seperti ini. Jadi ternyata ada gerakan sekarang yang memisah-misahkan Sutta Pitaka menjadi dua bagian, yaitu sutta awal dan sutta akhir. Menurut dia Abhidhamma sudah bukan ajaran Buddha gitu. Jadi menurut dia yang disebut ajaran Buddha hanyalah sutta awal gitu. Dan dia menyebutkan sutta awal adalah definisinya seperti ini. Lalu saya mencoba memporak-porandakan cara berpikirnya dia gitu ya. Karena saya tahu ini cara berpikirnya masih kacau gitu. Dan dia menolak kitab komentar. Dan dia mengatakan, waktu saya tanya, kalau kamu nggak membaca kitab komentar, lalu apa yang Anda pahami dari sutta awal itu? Ya saya komentarin sendiri gitu. Ya, ini fenomena di Indonesia, terlalu banyak komentar sendiri, komentar pribadi, padahal komentar yang muncul atau tafsir yang muncul dari kita, batin kita yang masih mempunyai kilesa itu tidak bisa dipercaya. Persepsi kita tidak bisa dipercaya kok. Hari ini kita mempersepsikan sesuatu ini adalah baik, besok berubah lagi. Bukankah gitu? Persepsi kita berubah-ubah terus ya? Maka jangan percaya persepsi kita, jangan percaya pikiran kita, jangan percaya kesimpulan kita. Karena apa? Berubah terus. Karena ada kekotoran batin yang masih mengotori persepsi kita. Nah, kembali lagi, dibedakan jadi sutta awal dan sutta akhir, dan menurut mereka sutta awal lah yang merupakan ajaran dari Buddha. Wah, saya katakan congratulations, selamat. Berarti kamu sudah ingat lagi waktu kamu hidup bersama Buddha dulu ya gitu. Oh enggak, saya enggak ingat loh. Oh, saya pikir kamu tadi ingat. Jadi ingat, oh ternyata yang diajarkan Buddha hanya sutta-sutta ini saja. Bukannya kamu, saya pikir tadinya begitu. Paham maksud saya ya? Saya pikir dia itu meditasi, ingat hidup bareng sama Buddha, dengerin Buddha terus. Itu akhirnya dia bisa pilah-pilah, oh sutta ini yang asli Buddha. Dia jawab, enggak begitu. Ini hanya studi scholar aja. Studi scholars. Bagaimana kamu bisa percaya? Saya porak-poran. Pernahkah kamu berpikir, jangan-jangan yang ajaran Buddha malah yang sutta akhir? Saya mulai hancurkan logika dia gitu. Bagaimana Anda yakin bahwa yang merupakan ajaran Buddha adalah sutta yang awal? Dari mana? Coba. Dan dia menyebutkan tentang begini, begitu. Nah, itu kan muncul dari persepsi. Nah, poinnya adalah ini cara belajar yang salah. Gitu. Cara belajar yang benar adalah setiap kali Anda membuka sutta atau Abhidhamma dan Anda tidak memahaminya, Anda harus membuka kitab tafsir. Kitab tafsir atau kitab komentar itu sudah dibuat bahkan sejak zaman Buddha masih hidup dan dibuat oleh para arahat. Kita lebih aman untuk lebih mempercayai kitab komentar tersebut daripada komentar-komentar atau opini-opini pribadi saja. Nah, itulah mengapa, karena tujuan kita, makanya kan saya juga ingatkan, kita belajar Dharma itu tujuannya apa sih? Kenapa terlalu sibuk membedakan sutta awal, sutta akhir? Kenapa terlalu sibuk membedakan Abhidhamma ini bukan ajaran Buddha? Bukankah tujuan dari berlatih dari Dhamma itu adalah untuk mencapai ini standarnya? Kita belajar Dharma itu standarnya adalah sesuatu disebut Dharma kalau bisa membuat ekanta nibbida muncul. Jadi rasa jijik terhadap pancakanda ini, jijik dalam artian yang positif, artinya membuat kita tidak melekat terhadap pancakanda ini. Kalau Anda belajar Dharma dan kemudian muncul rasa jijik terhadap pancakanda ini dalam artian positif ya, jijiknya, sehingga Anda tidak ingin melekatinya, tidak ingin jauh-jauh, tidak ingin dekat-dekat dengan pancakanda ini. Kalau di dalam kitab komentar diberikan perumpamaan seperti ini. Seorang biku sedang makan di dalam mangkok makanannya, kemudian di dalamnya pada waktu dia mau mengambil makanan kok ada yang lembek-lembek. Begitu dia lihat, ternyata ini maaf ya, ini dari kitab tafsir. Ternyata di dalam makanan itu ada kotoran binatang, entah kotoran sapi, kotoran kerbau di dalam. Akhirnya jijik kan? Apa yang terjadi? Dijauhkan kan?
Nah, rasa jijik ini pertama harus muncul sebagai awal dari perjalanan spiritual kita. Jijik terhadap pancakanda, terhadap batin dan jasmani ini, ya. Dari rasa jijik itu akan memunculkan wiraga, fading away. Nafsu kita sudah mulai meredup. Jangan takut. Seringkali umat takut, aduh kalau nafsu saya meredup hidupnya jadi nggak fun dong Bante. Anda salah. Justru pada saat nafsu Anda meredup, hidup menjadi lebih fun. Semakin meredup semakin fun. Anda akan mampu mencintai istri Anda dengan lebih positif lagi. Anda akan mampu mencintai suami Anda, anak-anak Anda dengan lebih positif lagi. Nafsu yang kotor membuat cinta Anda kepada istri, suami, anak, cinta yang kotor. Powernya kalah, kebahagiaannya kalah, blissfulnya kalah pada saat cinta Anda tidak didorong oleh nafsu. Wiraga, fading away, mulai meredup, nafsunya mulai meredup, segala sesuatu mulai meredup, dan itu terasa sekali pada saat kita meditasi, ya, bahwa latihan kita telah membawa dampak dengan pada meredupnya segala kekotoran batin kita, di mana setiap kali kekotoran batin muncul kita melihat kekuatannya sudah tidak seperti dulu lagi. Kekuatan di dalam menghancurkan kedamaian dan kebahagiaan kita sudah tidak seperti katakanlah 15 tahun yang lalu pada waktu saya baru mengenal Buddhism. Satu itu. Kedua, ya, durasinya juga makin pendek. Kemarahan muncul, nggak sampai 1 menit sudah hilang lagi, udah tersenyum lagi kita. Bukankah ini kehidupan yang luar biasa, bahwa saya sangat bersyukur bahwa saya akhirnya memilih setelah Windows shopping tentang religions, akhirnya memilih ajaran ini karena ternyata dampaknya saya rasakan sekarang setelah 15 tahun berlatih. Hidup menjadi makin ringan, kekotoran batin menjadi makin meredup, dan saya, ini efeknya, pada saat kekotoran batin menjadi fading away semuanya, ternyata hidup menjadi lebih blissful. Jadi Anda jangan takut dengan meredupnya nafsu. Ya. Nah, kemudian dharma adalah di samping nibbida wiraga, kemudian akan membuat upasama. Batin Anda menjadi makin tenang. Ini efek dari dhamma dan seterusnya, merealisasi nibbana dan seterusnya. Itu efek dari dhamma, dan itu bisa Anda dapatkan baik itu dari suta awal, suta akhir, abhidhamma dan lain sebagainya. Jadi sudahlah, tidak usah menghabiskan waktu untuk mencoba mengingat-ingat dulu waktu masih mendengarkan Buddha Gautama berkhotbah. Yang mana saja. Sekarang di Indonesia ada gerakan seperti itu, suta awal, suta akhir. Buat saya terlalu berlebihan, menghabiskan waktu, hidup terlalu singkat. Pelajari and put it into practice. Berlatihlah dan kemudian capailah keadaan di mana segala kekotoran batin Anda mulai fading away. Ibaratnya lampu yang saat ini masih menyala terang benderang seperti ini, lama-lama dia meredup sampai akhirnya padam sama sekali. That is viraga. Ya. Nah, pengetahuan dhamma penting sekali. Oleh karena itu saya memutuskan untuk mengajarkan hukum karma sampai berseri-seri. Sudah 2 bulan ini saya mengajarkan hukum karma, karena saya pikir ini teori yang sangat penting sekali untuk Anda pahami, supaya Anda bisa mengelola kehidupan Anda dengan lebih baik lagi. Di hari yang pertama tentang hukum karma, saya sudah menyampaikan kepada Anda apa efek dari hukum karma. Salah satu efek adalah secara psikologis, karma membentuk karakter Anda. Itu efek psikologisnya. Kalau Anda adalah orang yang murah hati, maka ini adalah efek dari perbuatan baik yang sering Anda lakukan. Kalau Anda adalah seorang yang pemarah, maka ini adalah efek dari perbuatan jelek yang sering Anda lakukan. Jadi salah satu efek dari karma adalah membentuk kualitas psikologis Anda. Bahkan sesungguhnya bisa dibalik, bahwa sifat kita itu sesungguhnya adalah akumulasi dari kama-kama tertentu yang paling sering kita lakukan. Kalau Anda adalah orang yang murah hati, berarti Anda sering berdana. Kalau Anda orang yang penuh cinta kasih, berarti Anda adalah orang yang memang penuh cinta kasih, sering melakukan sesuatu dengan penuh cinta kasih. Kalau Anda adalah orang pemarah, maka Anda adalah orang yang sering melakukan sesuatu dengan marah-marah. Jadi sifat kita sesungguhnya adalah kumpulan atau
akumulasi dari karma-karma yang sudah kita lakukan. Nah, kita sudah berbicara banyak sekali tentang hukum karma. Pagi hari ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang hukum karma, yaitu tentang proses kematian dan kelahiran kembali. Ya, ini juga penting sekali. Ya, sehingga sudah tidak ada misteri lagi di dalam kehidupan Anda. Anda tahu proses apa yang akan Anda hadapi. Saya tahu buat sebagian dari Anda membicarakan kematian adalah hal yang tabu. Tetapi kematian ini penting sekali karena kita semua akan mengalaminya. Lalu kenapa Anda harus mentabukannya? Buddha bahkan menganjurkan kepada para muridnya, saya salah satu muridnya, setiap hari harus merenungkan kematian, bahwa kematian pasti datang. Saya merasakan sejak umur 40, berarti kira-kira 9 tahun yang lalu, saya sudah merasa kehidupan saya ini udah singkat sekali. Karena saya tahu pada saat usia kita sudah 40, saat ini saya 49, hampir 50. Kehidupan terasa cepat sekali, betul tidak? Jadi udah sejak 9 tahun yang lalu saya merasa hidup saya udah sebentar lagi. Dan itu membangkitkan rasa keterdesakan secara spiritual, sang wega, bahwa saya harus memanfaatkan kehidupan saya semaksimal mungkin. Sudah tidak ada waktu lagi untuk teledor, lengah, tidak waspada dan lain sebagainya. Ya, sehingga saya harus benar-benar teguh di dalam tujuan kehidupan saya. Nah, proses kematian dan kelahiran kembali di dalam Buddhism diajarkan kepada kita ada 4 sebab, diberi perumpamaan seperti lampu minyak. Anda bayangkan lampu minyak tadi, ya, yang ada di gambar. Lampu tadi, nyala api ini akan mati kalau sumbunya habis satu. Ya, sumbunya habis, lampu akan mati, apinya akan tidak menyala lagi kan. Yang kedua sebabnya kalau minyaknya yang habis. Yang ketiga kalau dua-duanya habis bersamaan, ya. Kemudian yang keempat kalau ada angin kencang yang mematikan nyala api tadi, atau ada usaha dari manusia untuk mematikannya dengan apapun gitu, maka nyala apinya akan mati. Nah, ini hanya perumpamaan saja, bahwa kematian seseorang juga bisa disebabkan oleh 4 hal tadi. Sumbunya habis. Selama sumbu kita masih panjang dan minyaknya ada, kita masih hidup. Tapi satu saat sumbu kita habis, artinya masa kehidupan kita berakhir. Masa kehidupan, manusia dikatakan mempunyai masa kehidupan tidak tentu, ya. Tetapi untuk periode sekarang ini dikatakan usia manusia sekitar 100 tahun. Jadi kalau ada seseorang meninggal pada saat usianya 100 tahun katakanlah, maka dikatakan ya sudah, memang dia meninggal karena memang lifetime-nya habis, expired sudah. Atau kalau misalkan Anda masih ingat nggak Dewa di Catu Maharajika? Kita sudah belajar di kelas-kelas yang lalu. Lifetime-nya berapa? 9 juta tahun. Jadi dewa di sana pada saat umur 9 juta tahun manusia dan dia kemudian meninggal dunia dari alam tersebut, maka dia meninggal dunia karena sebab yang pertama, karena masa kehidupannya habis. Dewa yang lebih tinggi lagi habis setelah Catu Maharajika adalah Tawa Tingsa. Berapa? 9 kali 4, 36 juta tahun manusia. Yang lebih tinggi lagi 9 dikalikan 4 lagi, 144 juta tahun manusia dan seterusnya. Jadi kalau dewa tersebut meninggal memang di batas akhir usianya, maka dia meninggal dikarenakan ya memang sudah habis. Sebenarnya minyaknya masih ada, tetapi sumbunya sudah habis. Artinya apa? Sebenarnya kekuatan karma produktifnya masih ada, ya. Jadi seseorang bisa meninggal dunia karena sebab yang kedua, karma produktifnya habis. Karma produktif, kita masing-masing mempunyai satu karma produktif yang muncul dari kehidupan kita persis sebelum ini, yang mendorong kita akhirnya lahir sebagai manusia kali ini, ya. Dan karma produktif ini mempunyai kekuatannya sendiri. Ibaratnya minyak tadi di lampu minyak tadi, ya, lampu apa ini? Ya, lampu minyak. Ya. Kalau seseorang sumbunya sudah habis, sesungguhnya minyaknya masih.
karma produktifnya masih mempunyai kekuatan, tapi karena memang sudah habis masa kehidupannya 100 tahun, katakanlah sudah harus meninggal dunia dan dia meninggal dunia, maka sisa dari kekuatan karma produktif ini akan mampu mendorong kelahiran dia untuk tetap bertahan di kehidupan sebagai manusia atau mendorong dia untuk terlahir di alam surga, alam yang lebih tinggi. Nah, menarik ya. Jadi Abhidhamma mempelajari hal-hal seperti ini. Jadi karma produktif yang tersisa itu mampu mendorong kita untuk mempertahankan kualitas kehidupan kita di kehidupan setelah yang satu ini. Jadi tidak akan membuat kita terlahir di alam bawah, alam neraka, alam binatang, alam hantu dan lain sebagainya. Ya, nah sebab yang ketiga adalah akhir dari keduanya, yaitu sumbu dan minyaknya habis, atau seseorang meninggal dunia pada saat umur katakanlah 100 tahun, berarti sumbunya habis dan kebetulan juga karma produktifnya habis. Yang keempat, seseorang meninggal dunia karena intervensi dari sebuah karma penghancur. Seseorang yang meninggal dunia karena kecelakaan, seseorang yang meninggal dunia karena korban terorisme, seseorang yang meninggal dunia karena menjadi korban gempa bumi dan lain sebagainya. Kematian yang terjadi secara mendadak tersebut most likely disebabkan oleh adanya karma penghancur yang tiba-tiba muncul menghancurkan kehidupan dia. Sesungguhnya dia masih muda, sesungguhnya karma produktifnya masih mempunyai kekuatan untuk mempertahankan kehidupan dia. Minyaknya masih ada, tetapi karena ada karma buruk yang berfungsi sebagai karma penghancur yang tiba-tiba muncul menghancurkan kehidupan dia, maka akhirnya dia pun meninggal dunia mendadak. Catatan yang pertama itu disebut kematian pada saatnya, ya, memang sudah harus meninggal dunia. Sedangkan 3 yang terakhir disebut kematian yang sebelum saatnya. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari hal-hal yang seperti ini? Yang bisa kita pelajari adalah mengembangkan sikap hidup yang tadi penuh sati, penuh perhatian, ya. Penuh perhatian. Jangan hidup secara ceroboh. Jangan masuk ke dalam, maaf ini, komunitas-komunitas yang bisa menimbulkan bahaya-bahaya tertentu dan lain sebagainya. Mempunyailah gaya kehidupan yang baik, yang aman dan lain sebagainya. Ya, seseorang yang berkumpul dengan orang yang jahat akan cenderung lebih mudah terserang serangan karma-karma buruk. Ya, oleh karena itulah kita harus, Buddha selalu mengajarkan kepada kita untuk mempunyai apa? Hidup bersama dengan kalyana mitta, teman spiritual yang baik. Karena kalau kita berada di lingkungan yang baik, maka lingkungan yang baik tersebut akan menyuburkan karma baik kita yang kita lakukan di masa lalu. Ya. Tapi kalau kita berada di lingkungan yang tidak baik, bisa jadi kita akan tiba-tiba menjadi korban kecelakaan, kita akan menjadi korban, maaf, terorisme. Kita tidak ingin untuk menjadi korban seperti itu, tapi hal seperti itu bisa saja terjadi kalau pergaulan kita salah. Ya, jadi sekali lagi ini masalah skill lagi, masalah kelihayan kita di dalam mengelola kehidupan kita. Jangan percaya, udahlah kan karma yang menentukan segala sesuatu, karma dari masa lalu. No. Tidak hanya karma masa lalu yang menentukan kehidupan kita, tetapi juga karma yang kita lakukan di setiap saatnya ini. Anda masih ingat cerita tentang ikan itu? Sudah pernah saya sampaikan kan cerita tentang ikan, ya. Jadi apa yang kita lakukan di detik ini, setiap detiknya itu penting sekali. Bahkan lebih penting dari karma masa lalu. Karma masa lalu sebagian besar masih bisa kita rubah dengan perbuatan-perbuatan yang baik yang kita lakukan di saat sekarang ini, ya. Jadi karma yang sekarang itu penting sekali, tetapi bagaimana supaya kita bisa mempunyai karma baik yang kita lakukan setiap saatnya ini bisa terus kokoh? Caranya ya diperbanyak pengetahuan dharmanya supaya makin hari kita makin kokoh. Saya yang biku saja setiap hari membaca Tripitaka sudah 10 tahun lebih. Masih setiap hari saya membaca. Nggak ada habisnya 10 tahun. Setiap kali saya membaca, hati saya merasa tenang, damai dan seterusnya gitu. Nah, itu adalah proses kematian dan kelahiran kembali. Kenapa saya sampaikan materi ini? Karena sangat akan berkaitan dengan apa yang akan saya sampaikan nanti. Saya beri cerita ilustrasi tentang kisah pemburu yang bernama Sunaka Wajika. Ya. Jadi pemburu ini hidup di Sri Lanka. Ya. Dia pemburu anjing hutan. Setiap hari dia berburu.
Salah satu anaknya bernama Biku Sona. Salah satu anaknya seorang biku, seorang Bante, dan setiap hari Bante ini sudah mengingatkan ayahnya, jangan berburu, carilah gaya penghidupan yang baik, ya cari makan itu yang baik-baik saja lah, jangan melanggar sila. Jadi ini juga peringatan untuk Anda. Cari uang, cari apa, hati-hati, jangan melanggar sila, ya karena kalau kita sering melanggar sila maka akan menyuburkan karma buruk dari masa lalu untuk subur dan berbuah. Nah, Bante ini menasehati ayahnya untuk jangan berburu, tapi tidak bisa. Sampai akhirnya di usia tua dia emang udah nggak kuat berburu lagi, dia baru sadar. Banyak kan manusia sadarnya setelah sudah ya sudah nggak ada pilihan lagi, mau nggak mau ya sudah sadarlah. Nah, singkat cerita begitu si Sunaka Wajika ini sudah sadar, usia sudah tua, akhirnya dia mau mengikuti nasihat anaknya untuk ditahbis jadi seorang biku, ya. Jadi dia seorang biku yang menjadi biku pada saat usianya sudah cukup tua, good enough lah daripada enggak sama sekali. Anda nanti gitu ya, kalau udah, kira-kira udah ini udah kapok dengan kehidupan, udah cukup umur itu, ayo pakai jubah lah, nggak apa-apa, datang kepada saya, ya nanti saya tahbiskan. Ya kalau umur udah 60-70 itu, tapi nggak boleh keliling syaratnya kalau ikut saya. Kalau umur 70 mau jadi murid saya boleh saya tahbiskan, habis itu Anda harus meditasi terus sampai akhir kehidupan. Ya mau apa lagi? Ini jalan yang terbaik, bermeditasi. Sebenarnya kalau Anda mengizinkan saya untuk meditasi, menghilang, saya more than happy menghilang. Ya, tapi kan Anda nggak mengizinkan saya untuk menghilang. Ya. Meditasi itu jalan terbaik. Nah, dia jadi seorang Bante sampai dia sakit-sakitan di usia yang tua. Pada saat dia mau meninggal dunia, detik-detik terakhirnya mau meninggal dunia, tiba-tiba karma masa lalunya muncul. Apa yang dia lakukan di masa lalu muncul dan berbuah dalam bentuk apa? Batinnya dipenuhi oleh ingatan-ingatan tentang anjing-anjing yang dibunuhnya. Jadi dia seolah-olah melihat anjing tersebut mengejar dia, mengelilingi dia dan hendak memangsanya dia hidup-hidup, dan dia ketakutan menjerit-jerit gitu. Pada saat dia menjerit-jerit, anaknya yang Bante Sona tadi mendengar, dia tanya, kenapa biku? Kenapa? Sudah dipanggil biku kan? Kenapa menjerit-jerit? Akhirnya si biku yang tua Sunaka Wajika ini menjawab, saya dikejar-kejar anjing, mereka mau memangsa saya gitu. Nah si Bante Sonanya sadar, ini adalah tanda dia mau meninggal dunia. Jadi kalau orang sudah tua dan tiba-tiba berbicara hal-hal yang enggak seperti ini, Anda harus sadar, jangan dimarahi. Wah papa ini aneh-aneh, cuma ada anjing. Loh dia sedang melihat anjing beneran loh. Benar, dia sedang melihat, karena ini kekuatan karmanya. Jadi seolah-olah dia benar-benar hidup dikejar-kejar anjing. Ya, jadi didorong oleh karma buruknya masa lalu yang siap berbuah. Nah akhirnya anaknya ini sadar dan dia meminta Samanera untuk membawa bunga-bunga untuk dipersembahkan kepada Buddha Rupang, ya, di cetianya, dan juga dipersembahkan menghias pohon bodhi. Kalau Sri Lanka itu menghormat kepada pohon bodhi itu sangat ini banget, terkenal sekali gitu. Nah setelah selesai, kemudian si Biku Sunaka Wajika tadi diangkat oleh Samanera dan anaknya Bante Sona tadi untuk dibawa ke wihara, ya. Kemudian diperlihatkan bunganya tadi, terus dia katakan, Biku, bunga ini dipersembahkan kepada Buddha Rupang atas nama Biku Sunaka Wajika. Ya, maka sekarang berilah hormat kepada Buddha, ya. Berikan penghormatan yang terbaik bahwa biku telah mempersembahkan bunga ini kepada Buddha, dan juga nanti di luar ada persembahan bunga kepada pohon bodhi. Dan singkat cerita si biku tua tadi mengikuti nasihat anaknya dan dia melakukan puja, penghormatan kepada Buddha dan mendedikasikan persembahannya ini. Dan singkat cerita dikatakan sekali lagi happy ending story, batinnya tiba-tiba tenang, damai, peaceful, bahagia. Tadinya yang penuh ketakutan dikejar-kejar anjing, ya tiba-tiba dia bahagia lagi, sudah mendapat kesempatan mempersembahkan bunga kepada Buddha. Dan singkat cerita setelah itu dia kembali lagi ke tempat tidurnya,
Dia sudah tidak melihat anjing lagi, tetapi yang dia lihat adalah kereta emas dari surga. Nah, ini adalah simbol bahwa dia akan terlahir di surga. Kalau tadi waktu dia dikejar-kejar anjing, kalau dia meninggal dunia dalam keadaan pikiran terakhirnya dikejar-kejar anjing, maka dia akan langsung terlahir ke alam bawah. Ini kan simbol saja. Simbol. Ya, makanya di dalam Buddhisme akhirnya secara teknis keadaan pikiran seseorang yang meninggal dunia itu ada 1 dari 3 objek ini yang akan masuk ke dalam pikiran dia, yaitu kama, tanda kama, dan tanda tujuan. Kama itu artinya apa? Perbuatan kita yang sudah pernah kita lakukan, baik itu di jauh kehidupan lampau atau yang 1 detik sebelumnya baru saja kita lakukan, seperti tadi Biku Sunaka Wajika kan baru saja dilakukan karmanya, yang tiba-tiba muncul ke arus pikiran kita, muncul ke memori kita, tetapi kali ini dalam bentuk seolah-olah memang ini adalah pengalaman yang nyata lagi. Jadi bukan lagi dalam bentuk memori lagi. Kalau saat ini Anda sedang mengingat-ingat sesuatu, Anda tahu bahwa ini hanyalah ingatan saja kan, memori kan. Tetapi pada saat itu kama tidak berupa memori, tetapi seolah-olah dia sedang hidup seperti itu lagi gitu. Kalau saya mengingat karma saya misalkan sedang membabarkan dhamma seperti ini, maka pada saat itu saya akan muncul di dalam batin saya seolah-olah saya sedang membabarkan dhamma, ada kebahagiaan di sana gitu. Jadi itu yang disebut kama. Tanda kama adalah instrumen atau alat yang dipakai pada saat Anda berbuat karma tertentu. Contoh, saya berbuat karma membabarkan dhamma, tanda karma saya apa? Mikrofon, laptop, ya. Itu tanda karma. Kalau nanti saya di dalam kehidupan terakhir sebelum saya meninggal dunia kok tiba-tiba saya kok melihat mikrofon ini, saya akan lahir di alam yang baik. Kenapa? Karena mikrofon ini adalah representasi dari perbuatan baik yang saya lakukan setiap hari Minggu. Paham? Bukan mikrofon ini yang membuat saya terlahir jadi orang baik, karena kejadiannya berbeda. Kalau ada orang mencuri mikrofon, detik terakhirnya dia lihat mikrofon ini, akhirnya dia lahir ke bawah. Terus loh, kok saya lahir di bawah, kemarin Bante Keminda ingat mikrofon, lahirnya di atas. Udah terlambat protesnya. Beda, karena yang satu adalah tanda kama buruk, dia mencuri mikrofon ya. Kemudian yang ketiga adalah tanda tujuan, yaitu simbol di mana seseorang akan terlahir. Seperti Sunaka Wajika tadi melihat anjing, maka ini simbol dia akan terlahir di alam binatang. Dia akan jadi binatang nanti. Atau melihat kereta emas berarti ini simbol dia akan terlahir di alam surga. Atau melihat seperti gua berwarna merah, itu biasanya simbol dari orang-orang yang suka bermeditasi, yang mampu mengingat kehidupan lampaunya. Dia ingat sebelum meninggal dunia dia melihat seperti dia masuk ke dalam gua, dan gua itu berwarna merah darah. Ternyata setelah diteliti lagi itu masuk ke rahim ibunya gitu. Jadi dia pada saat mau meninggal dunia tiba-tiba dia seolah-olah masuk ke rahim gitu pada saat mau terlahir dunia kembali gitu. Rahim, jadi kayak gua tapi berwarna merah darah gitu. Atau kalau seseorang melihat apa misalkan api, maka dia akan terlahir di neraka. Makanya hati-hati seseorang yang mau meninggal dunia. Saya ini maaf kalau cerita papa saya udah meninggal tahun 2011, tetapi jauh hari sebelum beliau meninggal saya sudah sadar, sudah tidak lama lagi. Bukan saya punya kesaktian, bukan, tetapi semata-mata karena saya tahu teorinya. Jadi pada suatu hari kira-kira beberapa bulan sebelum papa saya meninggal, pada saat saya sedang ngobrol berdua dengan dia, tiba-tiba dia mengatakan kepada saya, itu ada yang membuka gerbang pagar. Siapa itu, coba dilihat gitu. Saya lihat keluar, saya tengok nggak ada kok gitu. Tapi saya segera sadar, saya nggak, papa ini aneh-aneh aja, jangan suka melamun gitu loh. Enggak, Anda hati-hati kalau papa Anda atau orang yang mau meninggal dunia tiba-tiba berkata sesuatu yang aneh-aneh seperti itu, jangan Anda pikir dia sedang berkhayal atau melamun. Dia benar sedang melihat. Seolah-olah ada yang masuk pagar, dia melihat orang tuanya masuk pagar. Ya ini simbol yang baik, saya waktu itu berpikir. Kemudian pada saat kita ngobrol di ruang tamu gitu, tiba-tiba dia bisa ngomong sama saya, siapa tadi yang manggil saya? Jadi seolah-olah dia dipanggil oleh orang tuanya lagi.
Kemudian pada waktu ngobrol lagi, ini tanda-tanda yang sering saya temui dulu waktu papa mau meninggal itu. Tiba-tiba dia, siapa yang bawa bunga melati ya? Kok baunya bunga melati ruangan ini gitu? Saya udah happy saja, ini udah tanda-tanda baik. Makanya saya tidak sedih waktu papa saya meninggal dunia. Karena tanda-tandanya udah baik terus gitu. Dan papa saya itu meninggal dunia dengan keadaan yang baik. Setelah sarapan, makan pagi, kemudian acara rutin beliau setelah makan pagi ke ruang tamu baca koran. Pada saat baca koran, kata mama itu tiba-tiba dia meninggal. Jadi meninggalnya dalam keadaan duduk gitu. Nah, poin yang ingin saya sampaikan adalah kalau Anda nanti menemui saudara-saudara Anda sedang di deathbed gitu, sedang di tempat tidur menghadapi kematiannya, dan kemudian tiba-tiba dia berbicara sesuatu yang aneh-aneh, Anda harus sadar bahwa ini adalah simbol-simbol atau saat-saat karena batin dia sudah mulai melemah, sudah mau berhenti. Ya, maka hal-hal yang aneh seperti ini akan muncul gitu. Dan kalau tandanya tidak baik, maka Anda harus membantu dia untuk bisa merubahnya cepat menjadi baik. Paham? Kayak si Sunaka Wajika tadi dikejar-kejar anjing, anaknya akhirnya melakukan sesuatu kan, berdana bunga kan. Anda harus juga seperti itu gitu. Jangan pada saat saya kok ngelihat api, alah papa itu aneh-aneh aja. Itu malah Anda malah nambahin stresnya dia. Jadi Anda harus skillful juga dalam membantu sesama supaya bisa melewati saat-saat terakhir itu dengan baik. Satu contoh lagi misalkan, kalau Anda ke rumah sakit, besuk teman Anda atau siapa saja yang sedang mondok di rumah sakit, Anda kan tahu mereka sedang sakit kan? Ya, hati-hati di dalam berkata-kata. Jangan kalau pas Anda besuk, gimana perasaan kamu hari ini? Itu kan percuma ditanyakan. Sudah jelas perasaannya suffering kan, terrible kan, udah pasti kan. Anda nggak perlu. Udah Anda datang besuk ke rumah sakit, how are you feeling today? Udah pasti menderita. Jadi kalau datang ke rumah sakit Anda harus menghibur dia supaya keadaan batinnya menjadi positif lagi dan dia bisa melewati penderitaannya itu dengan baik. Ya, dan ini juga berlaku hal yang sama kalau Anda sedang menunggui seseorang yang hendak meninggal dunia, Anda harus waspada, tanda apa, ucapan apa yang dia ucapkan, karena itu adalah bisa jadi yang akan menentukan kelahiran dia. Jadi kondisi yang harus Anda lakukan kalau Anda melihat tanda atau sesuatu yang tidak baik diucapkan oleh orang tersebut, Anda harus membantunya, ya, supaya menjadi makin berubah menjadi positif, seperti tadi berdana bunga atau memanggil anggota sangga dan lain sebagainya. Kalau tanda yang diucapkan seperti papa saya tadi udah positif, nah Anda harus terus membangkitkan kebahagiaan dia gitu, supaya dia bisa mempertahankan kebahagiaan dia. Ya, dengan demikian maka dia akhirnya bisa melewati saat-saat terakhir itu dengan penuh ketenangan dan kedamaian. Nah, kalau secara teknis nanti di Abhidhamma kita akan belajar seperti itu, jawana. Jadi di momen jawana tiba-tiba teringat misalkan Anda sedang berdana makanan, berdana derma makanan kepada anggota sangga seperti itu. Kalau seseorang meninggal dunia dengan pikiran seperti itu, maka dia akan terlahir di alam yang baik. Entah itu di alam manusia atau di alam surga. Jadi poinnya dari slide ini apa? Sering-seringlah berdana. Karena arus kesadaran Anda nanti terlahir di mana? Diberi perumpamaan yang sangat indah oleh Buddha, ibaratnya pohon yang sudah melengkung ke arah timur, miring ke arah timur, sudah condong ke arah timur. Pada saat pohon itu ditebang, dia akan jatuh ke timur, tidak akan jatuh ke barat. Kalau Anda sudah membangun satu kebiasaan yang baik, setiap hari berdana, setiap hari bermeditasi. Meditasi tidak harus duduk bersila, pejamkan mata. Bahkan pada saat Anda bekerja, Anda sedang memandang lawan bicara Anda, ya. Kemudian katakan di dalam hati, semoga Anda berbahagia, semoga Anda berbahagia, semoga Anda sudah bermeditasi dan Anda sudah mengembangkan satu kualitas batin yang positif. Nanti pada saat Anda makan siang sambil ngobrol dengan teman Anda, ya, tatap mata dia, bukan tatap nasi Anda. Jangan nasi semoga kamu berbahagia, nasi percuma, ini benda mati, ya. Lawan bicara Anda, tatap mata dia, semoga Anda berbahagia.
Katakan aja dalam hati, cukup. Dan itu akan menyuburkan kualitas positif dari hati Anda. Semoga Anda bebas dari kesulitan, semoga Anda bebas dari segala bentuk penderitaan dan seterusnya. Dan buktikan omongan saya, pada saat Anda tulus mengucapkannya dengan menatap matanya, kemudian ucapkan dengan kesungguhan, lihat suasana hati Anda tiba-tiba tertransformasi. Bahkan pada saat Anda membenci lawan bicara Anda dan Anda tahu ini ada kebencian, jangan seperti kerbau yang ditotolin sama jalak, burung jalak tadi, kebencian, ya kebencian sadar enggak, Anda harus melakukan sesuatu. Bagaimana kebencian ini segera terurai ya terhadap orang tersebut? Anda lakukan antidotnya, tatap wajah dia, semoga kamu berbahagia. Semoga kamu bebas dari segala kesulitan dan penderitaan. Dan lihat, kebencian Anda tiba-tiba lenyap. Jadi teknik-teknik sederhana seperti ini akan bisa membuat Anda makin skillful di dalam membuat transformasi spiritual di dalam hati Anda. Ya. Nah, jadi bangunlah kebiasaan yang positif. Karena kebiasaan yang positif itulah yang akan membuat Anda nanti kira-kira terlahir di mana. Ibaratnya pohon yang miring ke timur, condong ke arah timur. Kalau batin Anda sudah condong ke kualitas batin yang penuh cinta kasih, penuh kewelas asihan, suka menolong orang lain, suka tersenyum, murah hati, selalu berpikir yang positif, maka pada saat ditebang pasti akan jatuh ke tanah yang positif. Karena hukum karma itu adil. Kalau orang marah-marah, nggak apa-apalah marah-marah, tapi kan saya tiap hari berdoa sama Buddha, nanti kan pasti masuk surga. Enggak. Buddha mah gitu-gitu udah nggak peduli. You are your own master. Anda itu adalah arsitek dari kehidupan Anda sendiri. Anda yang membentuk kehidupan Anda sendiri. Nah, mari kita lanjutkan. Saya akan menyampaikan kepada Anda bagaimana merawat benih karma. Karena setiap perbuatan yang sudah kita lakukan itu hanya masih berupa benih, masih berupa biji karma yang belum berbuah dan belum tentu berbuah. Apa yang sudah Anda lakukan belum tentu berbuah. Artinya bisa jadi tidak berbuah kalau Anda tidak merawatnya. Seperti Anda misalkan sudah menanam mangga di ladang yang subur, ya sudah ladangnya baik, biji mangganya juga KW1, KW super, tapi setelah itu Anda tinggal pergi, Anda tidak merawatnya, ya dia tidak tumbuh, dia tidak subur. Ya, kalaupun tumbuh ya tidak akan baik pertumbuhannya, buahnya tidak akan manis karena Anda tidak merawatnya. Oleh karena itu kalau kita berbicara tentang hukum karma, kita juga harus tahu bagaimana cara merawat hukum karma, merawat biji-biji karma tersebut. Kita mengenal ada dua jenis biji karma, yaitu biji karma yang baik dan biji karma yang tidak baik. Masing-masing mempunyai teknik perawatannya sendiri-sendiri kalau Anda ingin dari setiap biji tersebut tumbuh subur dan berbuah. Nah, kondisi atau cara merawat biji karma untuk bisa tumbuh subur dan berbuah itu masing-masing disebut sebagai, yang satu disebut sebagai keberhasilan. Artinya kalau Anda bisa mendapatkan merawat keberhasilan ini, maka keberhasilan akan menyuburkan benih karma baik Anda yang sudah Anda timbun dari banyak kehidupan di masa lalu. Sebaliknya, keberhasilan ini akan menghambat atau bahkan akan membuat lumpuh benih karma buruk. Kalau Anda mencapai keberhasilan ini, maka benih karma buruk Anda tidak akan mendapatkan kesempatan untuk berbuah. Dia akan untuk sementara lumpuh. Ya, ini tujuan kita. Benih karma buruk harus kita lumpuhkan supaya nanti memasuki masa expirednya habis, akhirnya dia nggak berbuah sama sekali. Ya, nah itu keberhasilan. Jadi ada 4, keberhasilan kelahiran, penampilan, waktu, dan cara. Ini adalah pupuk buat biji karma baik Anda yang bisa membuat timbunan biji karma baik yang Anda lakukan di masa lalu tumbuh subur dan akhirnya berbuah manis. Sebaliknya, pupuk buat karma buruk adalah apa yang disebut kegagalan. Kalau Anda melakukan ini, mencapai kegagalan kelahiran, penampilan, waktu, dan cara, maka
Ini kegagalan ini akan menyuburkan semua timbunan karma buruk Anda, sehingga akhirnya karma buruk Anda akan tumbuh subur dan berbuah, dan sebaliknya karma baik Anda tidak akan mendapatkan kesempatan untuk berbuah. Nah, inilah mengapa Anda harus memahaminya dengan baik, supaya Anda bisa mengelola kehidupan Anda, supaya Anda bisa memastikan yang tumbuh subur adalah karma baik, sedangkan sebaliknya karma yang tidak baik jadi akhirnya tidak tumbuh subur. Mari kita bahas satu persatu. Apa yang dimaksud dengan keberhasilan kelahiran? Artinya sebuah karma buruk, ini hanya satu perumpamaan. Jadi ada satu karma buruk yang mungkin berfungsi sebagai karma produktif untuk memproduksi kelahiran kembali di alam penuh ketidakbahagiaan. Jadi ada karma buruk, satu benih karma buruk yang kita lakukan di masa lalu, kalau dia ini mendapat kesempatan untuk tumbuh subur dan berbuah, membuat kita terlahir di alam yang baik, alam yang tidak baik, maka kelahiran di alam yang tidak baik, yaitu kelahiran di neraka, alam binatang, hantu, dan juga asura, itu kelahiran di sana akan mengkondisikan semua timbunan karma buruk kita untuk satu persatu berbuah. Inilah mengapa mereka yang terlahir di alam-alam bawah tadi akan cenderung mengalami penderitaan secara terus-menerus. Ya, karena apa? Karena gagal kelahirannya. Nah, jadi skenarionya yang pertama, keberhasilan kelahiran ini, kalau ada karma buruk ini berbuah, akan membuat dia terlahir di alam yang tidak baik. Tetapi ternyata kejadiannya berbeda. Karena sebuah karma baik, maka si orang ini akhirnya terlahir di alam yang bahagia, terlahir di alam manusia atau terlahir di alam surga. Karena terlahir di alam tersebut adalah keberhasilan kelahiran, ya, maka semua timbunan karma baik kita timbunan karma baik dia satu persatu tumbuh subur dan berbuah. Sebaliknya timbunan karma buruknya tidak mendapatkan kesempatan untuk berbuah, lumpuh untuk sementara. Inilah mengapa kita di dalam kehidupan kita sekarang sebagai manusia sering mengalami kebahagiaan. Ya. Jangan teledor, jangan kehilangan kewaspadaan. Anda saat ini bahagia itu bukan berarti timbunan karma buruk Anda itu nggak ada sama sekali. Sedikit aja lah. Ini buktinya saya hidupnya bahagia terus kok, Bante. Sejak lahir sampai hari ini enak-enak terus nih. Setiap keputusan hidup yang saya ambil selalu jatuhnya enak gitu. Ya, ini berarti di masa lalu saya karma buruk saya sedikit aja yang sudah pernah saya lakukan. No, tidak seperti itu. Kita hidup sudah sejak dari awal samsara yang awalnya tersebut sudah tidak bisa kita temukan lagi. Kalau sekarang ilmuwan fisika menemukan bahwa awal dari alam semesta itu dianggap sebagai Big Bang, dan Big Bang itu muncul 13,7 miliar tahun yang lalu, atau juta ya? Miliar ya, 13,7 miliar tahun yang lalu itu Big Bang yang sudah disepakati oleh ahli-ahli fisika, dan dikatakan ini adalah the beginning of the universe, awal dari terbentuknya alam semesta. Disepakati Big Bang ini 13,7 miliar tahun yang lalu. Meskipun mereka juga tahu bahwa sebelum Big Bang ada fenomena lagi sebenarnya, tetapi buat mereka udah nggak signifikan lagi, sehingga mereka sepakat nih awal terbentuknya alam semesta 13,7 miliar. Saya katakan awal terbentuknya alam semesta 13,7 miliar. Di cerita-cerita yang lain dikatakan bahwa manusia pertama kali diciptakan itu kira-kira 15.000 tahun yang lalu. Kok bedanya jauh? Berarti 13,7 miliar tahun yang lalu sejak ada Big Bang kemudian explode begitu, mengembang alam semesta ini, apakah tidak ada kehidupan? Buddha mengatakan ada kehidupan. Jadi kalau kaum fisika mengatakan alam semesta sudah berusia 13,7 miliar tahun, kita juga mengatakan bahwa kehidupan minimal sudah berlangsung selama 13,7 miliar tahun minimal. Karena buat Buddhism Big Bang itu bukan yang pertama.
Sebelumnya ada Big Bang lagi, Big Bang lagi, Big Bang lagi, banyak sekali. Jadi artinya awal dari samsara, awal dari kehidupan kita ini sudah tidak bisa ditemukan lagi. Saking lamanya sudah tidak bisa ditemukan. Nah sekarang bayangkan, kalau di dalam satu jentikan jari saja bermiliar-miliar benih kama muncul dan lenyap tertanam di arus kesadaran kita, ya. Saya katakan tertanam meskipun sesungguhnya itu tidak tertanam dalam pengertian yang normal ya, tetapi untuk komunikasi saja. Satu jentikan jari bermiliar-miliar benih kama itu tercipta. Anda bisa bayangkan ada berapa banyak benih kama yang sudah tercipta dari awal samsara yang sudah tidak bisa kita temukan lagi. Banyak sekali. Apakah Anda pikir dari semua benih kama itu 99% yang Anda lakukan karma baik? No, mungkin saat ini yang kita saat ini beruntung terlahir sebagai manusia. Tetapi mungkin sesungguhnya di dalam hitungan neracanya kita melakukan 90% karma buruk. 10%-nya karma baik di masa lalu. Tetapi kenapa? Karena beruntung sekali kita sekarang ini lahir di alam manusia, maka yang 90% itu lumpuh semua. Yang 10% ini yang mendapat kesempatan untuk berbuah satu persatu. Dan tadi saya katakan karma detik ini akan penting sekali. Nggak apa-apa, punya tabungan 90% karma buruk nggak apa-apa. Yang penting saat ini saya mempunyai kesempatan untuk melumpuhkan mereka semua. Dan kemudian saya mempunyai kesempatan untuk menghancurkan yang 90% tadi, sehingga akhirnya tidak akan pernah bisa muncul lagi. Hal itu terjadi kalau Anda menjadi seorang Sotapana, Sakadagami, Anagami, Arahat, 90%-nya bye-bye. Jadi jangan pernah Anda stres terhadap kehidupan Anda, karena setiap detik Anda mempunyai kesempatan untuk menghancurkan semua timbunan karma buruk tadi. Setiap detik Anda mempunyai pilihan untuk terus berada dalam jalur yang positif. Ya, 2 minggu lalu ada seorang yang siapa ya yang ada nggak di sini? Ya, mengatakan kehidupannya itu sedang buruk sekali gitu. Saya menyampaikan contoh tentang, ada nggak di sini ya, Anggulimala. Ya, Anggulimala itu lihat, dia udah membunuh 999 orang loh, bisa jadi arahat loh. Kita kan satu aja, amit-amit enggak. Iya enggak? Yang 999 aja membunuh sebanyak itu aja bisa jadi arahat kok. Jadi kita harus punya semangat untuk terus berlatih supaya kita bisa mengakhiri samsara ini. Nah, jadi Anda sudah paham ya, keberhasilan kelahiran itu seperti itu ya. Kalau saat ini kita dikatakan telah mencapai keberhasilan kelahiran, terlahir sebagai manusia itu berhasil. Inilah mengapa karma buruk kita sesungguhnya banyak yang lumpuh saat ini, ya. Dan karma baik kita mendapat kesempatan untuk tumbuh satu persatu. Ditambah lagi, Anda sudah lahir jadi manusia, tiap hari Minggu ke DBS. Wah, itu. Oh, itu sudah subur langsung semua. Berbuah lagi, Anda panen terus itu. Ya, selamat memanen timbunan biji buah karma baik Anda. Ya. Nah, contohnya dari kitab suci kita adalah Algojo, ya, Tambakda Tika Algojo, seorang Algojo ya. Jadi ini contoh keberhasilan dari kelahiran. Dia hidup selama 55 tahun sebagai Algojo Raja, yang tugasnya adalah melaksanakan perintah raja untuk mengeksekusi kaum kriminal, kaum penjahat ya. Sampai pada suatu hari dia sudah merasa tua, tidak kuat lagi mengangkat senjata, dan dia menyatakan pensiun, minta pensiun kepada raja, dan raja memberinya izin untuk pensiun. Dan setelah pensiun hari itu, dia kebetulan dalam perjalanan ke rumah dia bertemu dengan Yang Arya Sariputta. Ya, karena muncul sadanya bertemu dengan Yang Arya Sariputta, kesempatan seperti ini tidak datang setiap kali. Akhirnya sadanya mendorong dia untuk berdana makanan. Ya, dia kemudian mempersiapkan makanan dan dia dana makanan kepada Yang Arya Sariputta. Singkat cerita dikatakan
setelah berdana makanan yang Arya Sariputa membabarkan dhamma kepada dia, dan pada saat dia mendengarkan dhamma dia sambil bermeditasi dan kemudian dia mencapai sangkarupeka nyana atau pengetahuan tentang keseimbangan formasi. Ini pencapaian vipassana yang cukup tinggi meskipun tidak membuat dia menjadi seorang sotapanna, tetapi ini adalah pencapaian yang cukup tinggi dan disebut sebagai cula sotapanna atau sotapanna junior. Kalau Anda bermeditasi dan Anda mampu mencapai tingkat ini ya yang ada di layar sangkarupeka nyana, maka Anda menjadi seorang sotapanna junior. Signifikansinya apa menjadi seorang sotapanna junior? Signifikansinya adalah Anda mendapat bonus. Setelah kehidupan ini Anda tidak akan terlahir di 4 apaya. Bonusnya 1 aja. Setelah ini saja. Ya, Anda akan lahir entah di alam manusia atau alam yang lebih tinggi, alam surga gitu. Ya, tapi setelah itu kalau Anda nggak berlatih lagi ya bisa jadi gitu, lahir ke bawah lagi. Ya, nah singkat cerita si Algojo ini mencapai itu, dan kebetulan ceritanya pada saat dia selesai mendengarkan ceramah dari Yang Arya Sariputa, dalam perjalanan dia pulang menuju ke rumah, dia diseruduk kerbau sampai meninggal dunia. Pada saat dia diseruduk kerbau sampai hampir meninggal dunia, tiba-tiba karma yang baru saja dia lakukan mendengarkan dhamma tadi muncul di pikiran dia. Ya, muncul di pikiran dia sedang mendengarkan dhamma dari Yang Arya Sariputa dan dia meninggal dunia. Akhirnya dikatakan dia terlahir di alam yang baik, alam surga tusita. Ya. Dan di sana kehidupan baru dimulai lagi. Ya, kalau dia berhasil mengembangkan terus kualitas batin yang positif, maka dia membunuh sebagai Algojo selama 55 tahun, bisa jadi karmanya expired dan nggak pernah bisa muncul lagi. Ya, ini yang disebut apa ini? Meriset kehidupan. Ya, jadi pemahaman karma seperti ini penting sekali. Saat ini kita sudah mencapai keberhasilan kelahiran, ya. Sudah mempunyai kesempatan untuk melumpuhkan semua biji-biji karma buruk kita. Oleh karena itu, maka kita harus manfaatkan kelahiran ini sebaik-baiknya dengan jalan terus belajar dharma dan putting it into practice, berlatih meditasi, berlatih berdana, menjaga sila, bawana, ya, sehingga akhirnya kita menjadi manusia yang makin positif, ya. Nah, mari kita lihat yang kedua adalah keberhasilan penampilan. Seseorang mungkin dia bisa terlahir cacat, tidak menarik dan berwajah jelek. Ini dari komentar ini. Karena itulah yang disebut kegagalan penampilan. Kalau dia mencapai kegagalan penampilan seperti itu, maka timbunan karma buruknya akan mendapat kesempatan untuk berbuah. Ya. Sebaliknya karena sebuah karma baik, dia akhirnya lahir sebagai seorang pemuda yang ganteng atau seorang wanita yang cantik, yang disebut sebagai keberhasilan penampilan. Kalau karena dia mencapai keberhasilan penampilan, maka timbunan karma baiknya mendapat kesempatan untuk berbuah, sedangkan timbunan karma buruknya akan lumpuh. Paham ya? Contohnya, nah, saya lihat yang perempuan langsung lihat semua. Langsung lihat semua. Jadi kalau orang seperti ini menjadi budak, ini dari kitab loh, ini bukan dari saya ya. Jadi jangan dianggap kok Bante Keminda pilih kasih memuji yang ganteng aja, berarti saya yang nggak ganteng. Tenang, saya juga nggak ganteng. Tapi kita selalu positif. Ini dari kitab komentar. Kalau orang yang ganteng seperti ini ya, diangkat raja menjadi budak, melamar pekerjaan untuk menjadi budak, raja nggak tega. Apalagi putri raja, ya kan? Rajanya nggak tega, nggak pantas nih kayaknya orang ganteng seperti ini kok diberi pekerjaan cuci memandikan gajah, memandikan kuda gitu, kira itu kitab suci kita. Maka orang yang ganteng ini akan diberi pekerjaan yang halus, lembut gitu, yang tidak kotor dan lain sebagainya, ya. Meskipun menjadi budak, tuannya tidak akan memberi pekerjaan kotor seperti menggembala kerbau atau memberi makan ternak. Gitu. Bahkan dia akan diberi pakaian yang bagus dan rapi oleh tuannya, serta diberi pekerjaan yang lebih baik dan pantas. Ya, memang hukumnya seperti ini di dalam kehidupan.
Hukumnya seperti ini. Dunia akan lebih mudah memaafkan mereka yang ganteng dan cantik. Tapi jangan kecil hati lah. Yang buat yang nggak ganteng, yang nggak cantik itu jangan kecil hati, karena ini ada catatannya nih. Termasuk di dalam faktor ini adalah mempunyai kepribadian yang menarik, tubuh yang kuat dan sehat. Jadi kalau kita nggak ganteng jangan khawatir, asal kepribadian kita menarik. Anda ganteng tapi kepribadian Anda nggak menarik, percuma. Ya nggak? Banyak senyum, banyak menolong, selalu berpikiran positif, selalu membuat bahagia orang lain, maka hidupnya akan nyaman. Contoh, orang yang pernah bertemu dengan beliau itu selalu berbahagia katanya. Pokoknya ketemu dia happy lah Bante gitu. Kepribadian dia menarik. Dia tahu cara membuat orang lain bahagia. Dan yang hebat lagi adalah dia bisa menemukan kebahagiaan pada saat dia ngejelek-jelekin dirinya sendiri. Jadi dia memenuhi syarat Buddha. Perbuatan baik adalah perbuatan yang membahagiakan orang lain dan membahagiakan dia sendiri juga dengan cara menjelek-jelekan dirinya sendiri. Kepribadian dia bagus, makanya dia kehidupannya relatif lebih bahagia, ya, sukses secara ekonomi, ya, kita bicara ekonomi, ya. Nah, makanya ini kan apa kabar baiknya kan buat kita. Oh, berarti sekarang saya nggak ganteng nggak apa-apa lah, berarti kepribadian saya aja yang menarik, tubuh juga yang sehat yang kuat, ikut fitness six pack. Ikut senam, ikut yoga dan lain sebagainya, sehat ya, sehingga kita bisa lincah bergerak gitu, sehingga disenangi oleh orang lain, suka menolong dan lain sebagainya. Coba Anda yang muda-muda ini, kalau misalkan Anda atau ibu-ibu jalan ke mall, tiba-tiba ada pemuda ini yang menghampiri ibu-ibu dan Anda semua yang masih muda, Ci, boleh saya bantu bawaan belanjaannya gitu? Jawaban Anda apa yang perempuan? Hah? Karma baik berbuah. Tapi bayangkan kalau yang mendekati Anda wajahnya nggak seperti ini, jelek. Pikiran Anda apa? Karma buruk berbuah. Huh? Ini kalau orang seperti ini berbuat kesalahan, Anda yang perempuan memaafkan nggak? Huh? Atau Anda marahi? Nggak bakal kan? Never mind lah, no one is perfect. Siapa sih yang nggak pernah berbuat kesalahan? Nah, Anda akan bijaksana seperti itu, wahai wanita. Tapi coba kalau ini wajahnya nggak jelek gitu, emang Anda bisa bilang, oh dasar udah wajahnya jelek, bikin kesalahan terus. Ya ini dunia tidak adil seperti itu, tapi ini fakta dan ini ada di kitab komentar loh, bukan saya loh ini. Saya waktu ceramah begini di Medan diprotes, Bante kok itu kan belum tentu benar loh. Ini dari kitab komentar, bukan dari Bante Geminda kok. Tapi kan ada catatannya itu yang berwarna putih itu, ya enggak? Apa itu? Mempunyai kepribadian, kembangkan kepribadian yang baik. Ya. Jadi dengan demikian maka selesailah kelas kita pada pagi hari ini. Nanti kita akan lanjutkan.